Ya, maaf ya ada gangguan di kantor malahan. Jadi kantor malah gangguan, dari rumah malah enggak kemarin. Baik, apa kuliah pertama belum selesai? Iya, Pak. Belum selesai. Kuliah pertama dari jam berapa? Dari jam 8, Bapak. Baik, Pak. Ya, jadi bentar. Ini satunya juga lagi ada bermasalah. Zoom. Oke, jadi kita lanjutkan saja materinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah kita pelajari, itu silakan ya. Oke. Bentar saya buka ini dulu. Agak ribet sih. Bentar. Kalau lambat gangguan jaringan juga di sini. Ya. Sebentar, mudah-mudahan tidak lama. Baik, Pak. Apa ya? Maaf agak lama nih. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini seputar pembahasan pengujian hipotesis ya. Jadi walaupun kemarin sudah saya sampaikan mengenai pengujian hipotesis, tapi intinya atau maknanya itu seperti apa? Ini andai kan bagi kalian yang suka ngemil kan pasti tahu apa yang disebut dengan merek Pringle. Pringle itu potato chip atau keripik kentang ya. Jadi misalkan si Pringle ini ingin memproduksi keripik kentang yang baru atau potato chip yang baru, katakanlah ini
awalnya dulu misalnya yang fat free atau sedikit lemak ya, sedikit lemak. Biasanya untuk diet begitu. Nah, ini yang produk baru ini diuji cobakan dengan tentunya yang Pringle yang selama ini sudah lama beredar atau katakanlah sebagai regular Pringles gitu ya. Sekali lagi ya, Pringle itu merek potato chip. Nah, di sini katakanlah di sini ya, bahwa secara independen di sini, secara bebas. Jadi biasanya perusahaan itu tidak melakukannya sendiri. Mereka meng-hire atau menyewa pihak lain ya, biar tidak bias ya, biar tidak bias. Ya, biar tidak bias bisa disewalah biasanya konsultan yang berusaha untuk bisa menguji secara bebas itu ya. Nah, jadi contohnya gambarnya seperti ini. Kalau jadi respondennya itu ditutupin gitu ya, di matanya gitu. Kemudian dia tidak tahu mana yang regular, mana yang fat free gitu ya dari Pringles itu. Tentunya ini semacam uji organoleptik ya, uji rasa. Nah, kemudian nanti ditanya mana yang misalnya mana yang lebih disukai gitu, mana yang lebih disukai. Nah, kalau misalnya orang biasa tentunya, apalagi yang kurang terbiasa makan potato chip ya tentunya tidak bisa merasakan yang mana yang regular, mana yang fat free gitu ya. Tapi inilah pengujian hipotesis ya. Jadi dalam pengujian hipotesis itu sekali lagi yang biasa diuji adalah yang berkaitan dengan apakah kita ingin menguji proporsi ya, proporsi itu misalnya mana yang lebih disukai, apakah yang regular atau yang fat free ya. Nah, proporsi kalau misalnya kira-kira sama saja gitu, sama saja itu kesukaannya berarti proporsi atau katakanlah peluang untuk memilih benar bahwa oh yang A adalah yang regular atau yang A adalah fat free gitu sama ya, yaitu 50-50 kalau istilahnya 50-50 ya, 50-50 digunakan kalau peluang bahwa sama saja nih mau regular atau fat free gitu. Tetapi bisa jadi tidak. Ya, kalau misalnya kesukaannya mungkin dia cita rasanya cara merasakannya jauh lebih pintar gitu ya, maka oke, fat free lebih bagus atau lebih enak dan sebagainya, atau sebaliknya regular yang lebih disukainya gitu ya. Nah, kalau seperti itu pengujiannya yang berhubungan dengan pengujian proporsi ya, proporsi berapa persen ya. Jadi di sini makanya bab ini membahas pengujian hipotesis yang berkaitan dengan rata-rata atau proporsi sampel. Proporsi sampel. Sebetulnya yang diuji itu bukan rata-rata atau proporsi sampel, tapi yang diuji itu adalah rata-rata dan proporsi populasi. Ya. Nah, sekali lagi dalam pengujian hipotesis itu kita kenal dua terminologi ya, hipotesis nol, ya, hipotesis nol. Ya. Ini bacanya it sub null, no, ya, null. Hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini merupakan suatu pernyataan yang berkaitan dengan nilai dari parameter populasi. Nah, parameter populasinya yang diuji apakah yang dimaksud parameter populasi ini apakah rata-rata populasi atau proporsi populasi. Ya. Nah, dan ini dihadapkan dengan pengujian secara numerik apakah yang dinyatakan dalam hipotesis nol itu tentunya negasi dari itu. Tidak benar apa yang dinyatakan dalam hipotesis nol. Kalau misalnya, proporsinya 50%. Nah, itu hipotesis nol yang menyatakan begitu. Ya. Tapi dia harus dihadapkan dengan bukti numerik, bukti yang berupa angka-angka dari sampel. Nah, jadi
dari sampel itulah, ya, dari sampel itulah hipotesis nol itu, oke, hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi pernyataan yang sifatnya lemah, makanya perlu diuji, gitu ya. Makanya perlu diuji. Nah itu yang sampel yang kita gunakan itu untuk istilahnya menolak atau menerima hipotesis yang lemah tadi, atau hipotesis tadi, menerima atau menolak. Ya. Jadi kalau misalnya data dari sampel itu mendukung hipotesis nol, mendukung hipotesis nol artinya hipotesis nol tersebut kita akan terima. Tapi kalau tidak mendukung hipotesis nol, istilahnya hipotesis nol akan kita tolak, atau mendukung hipotesis tandingannya, tandingan atau alternatif. Yang biasanya kalau nggak dituliskan H sub 1 seperti ini, H sub A itu alternatif ya. Oke. Nah, jadi ini modifikasinya ya, ini modifikasinya. Secara umum ini terlalu cepat biasanya hipotesis nol itu tandanya atau sifat dari hipotesis nol itu sederhana. Sederhana itu menggunakan tanda sama dengan. Artinya hanya memiliki satu nilai misalnya. Oh, $10 misalnya. Kalau seperti ini bukan sederhana. Dia majemuk. Lebih besar atau sama dengan 10, kan bisa 11, bisa 12, bisa berapa saja ya. Nah, ini juga begitu, tapi sebetulnya ini dalam pembelajaran awal pengujian hipotesis ya. Ini mestinya menggunakan sama dengan dulu. Sama dengan semua dulu. Ya. Kemudian karena apa arti dari ini? Kalau ini sudah spesifik pengembangannya ya, oke. Kalau mau menggunakan notasi seperti ini boleh juga. Ya. Jadi hipotesis 1 itu negasi, ingkaran dari ini, tidak sama dengan, ya tidak sama dengan. Jadi kalau di sini mengatakan rata-ratanya sama dengan $10, kalau di sini tidak benar bahwa rata-ratanya sama dengan $10 atau rata-ratanya tidak sama dengan $10 begini, ya. Bapak. Ya. Maaf Pak, teman-teman mau masuk ke Zoom tapi harus sorry. persetujuan. Ya, oke. Ya, Pak. Makasih. Iya, Pak. Oke, maaf ya yang baru masuk. Ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan sudah masuk semua ya. Enggak saya karena saya tidak melihat, saya menggunakan 2 komputer ini. Kalau yang tadi notifikasi yang masuk itu ada di komputer sebelah kanan, sebelah kiri enggak ada notifikasinya. Oke, sorry. Baik ya. Jadi kalau biasanya dinyatakan sebagai hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, jadi konsepnya begini. Nah, karena kita bicara kalau kita bicara statistik, ya, pengujian statistik itu umumnya yang dibahas lebih awal adalah statistik parametrik ya. Statistik parametrik, makanya yang diuji adalah parameter-parameternya. Misalnya seperti ini. Misalnya ini pi itu proporsi. Apakah proporsinya sama dengan? Nah, ini yang dinyatakan di sini sama dengan ya. Maka hipotesis tandingannya itu negasi dari ini, ingkaran dari ini. Bahwa proporsinya tidak sama dengan. Nah, oke. Nah, untuk pengujian yang sifatnya seperti ini, H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan, maka yang disebut dengan daerah penolakan itu ada di sebelah kiri dan kanan, yang warnanya apa namanya, lebih ke oranye ini beda komputer, beda warnanya bisa beda ya, agak sedikit berbeda. Entah di sana warnanya apa, di sini sedikit oranye ya. Nah, jadi daerah penolakan ini sangat tergantung dari tanda pada hipotesis 1.
Kalau hipotesis 1 menggunakan tidak sama dengan, maka daerah penolakannya ada di 2 tempat, kiri dan kanan. Kalau hipotesis satunya menggunakan lebih besar sana ya, itu ada di sebelah kanan. Jadi ini yang O-ring ini adalah, makanya namanya daerah penolakan. Daerah di mana hipotesis 0 ditolak. Jadi kalau nilai statistik ujinya kita berada di sini, di daerah penolakan ini, maka hipotesis 0 ditolak. Oke. Nah, kalau kita lihat, jadi apa saja, bagaimana pengujian parameter itu, parameter apa saja, ini rata-rata ya, kalau ini rata-rata. Kalau P itu proporsi, P proporsi gitu ya. Nah, di dalam pengujian hipotesis, itu ini konsepnya ya. Kalau dari sisi kita bahwa hipotesis 0 itu bisa ditolak, reject ya, reject. Bisa juga tidak ditolak, do not reject atau diterima ya. Jadi do not reject atau accept, diterima ya. Nah, ini dari sisi pengambil keputusan, dari sisi pengambil keputusan. Sedangkan yang di atas ini adalah kondisi sesungguhnya hipotesis 0. Bagaimana kondisi sesungguhnya hipotesis 0? Kalau hipotesis 0 itu benar ya, dan hipotesis 0 itu kita terima, maka itu merupakan suatu keputusan yang benar. Nggak ada kesalahan, gitu ya. Jadi, tidak menolak atau menerima hipotesis 0 yang benar. Ya sama aja kalau ada aturan kita pakai, gitu ya. Kita mengikuti aturan, berarti kan kita tidak melakukan kesalahan. Ya. Demikian juga kalau hipotesis 0 itu tidak benar atau false, ya, menolak hipotesis 0 yang salah itu juga tidak melakukan kesalahan, correct decision. Ya, di sini juga tidak melakukan kesalahan. Kita akan melakukan kesalahan itu, ya. Pada saat menerima hipotesis 0, ya, menerima atau do not reject, tidak menolak hipotesis 0, ya. Padahal hipotesis 0 itu salah. Jadi sesuatu yang salah kok diterima itu berarti kita melakukan suatu keputusan yang salah. Ya. Nah, jadi cara bacanya gini, tidak menerima atau do not reject, tidak menolak ya. Tidak menolak atau menerima hipotesis 0 yang salah itu disebut dengan kesalahan tipe 2. Jadi kesalahan tipe 2 itu adalah menerima hipotesis 0 yang salah. Menerima hipotesis 0 yang salah itu kesalahan tipe 2. Sedang kesalahan tipe 1 apa? Oh, kesalahan tipe 1 menolak hipotesis 0 yang benar. Menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu benar. Ya. Itu kesalahan tipe 1. Nah, sedangkan peluangnya, jadi peluang melakukan kesalahan tipe 1 ini, peluang kesalahan melakukan tipe 1 atau peluang menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar, itu yang kalian sering sebut dalam pembelajaran statistik itu alfa atau taraf nyata pengujian. Jadi kalau pengujian hipotesis alfanya berapa? Ya. Jadi itu adalah peluang melakukan kesalahan tipe 1 atau peluang menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar. Ya. Sedangkan kalau kesalahan tipe 2 ini peluang melakukan kesalahan tipe 2 menerima hipotesis 0 yang salah itu notasinya beta. Ini jarang dipakai ya, dan dipakai biasanya kalau kita yang kita pakai adalah bukan di sini tapi yang di bawahnya ini. Jadi menolak hipotesis 0 yang salah, ya, menolak hipotesis 0 dan hipotesis 0 itu salah, itu yang sering dipakai, yaitu yang disebut dengan power of the test, kuasa uji. Ya. Nah, 1 min beta ini adalah kuasa uji. Ya. Kuasa uji. Kalau peluang melakukan kesalahan tipe 2-nya itu beta. Nah,
Nah, ini biasanya digunakan kalau ada satu pengujian, ada 2 alat uji. Alat uji mana yang lebih bagus itu ditentukan oleh ini. Nah, biasanya kalau kawan-kawan dari bukan statistik belajarnya cuma ini. Yang penting ini aja, alfa. Ya. Kalau di sini kalau ada 2 atau lebih alat uji, 2 atau lebih alat uji, baru alat uji yang mana yang paling bagus itu yang power of the test-nya paling tinggi. Itu ya. Oke. Oke, kita lihat berikutnya. Oke. Nah, ini bagian dari pengujian hipotesis yang berkaitan dengan satu populasi. Satu populasi. Nah, dalam satu populasi itu apa yang ingin kita pelajari? Maksudnya dipelajari itu apa yang ingin diuji? Apakah kita ingin menguji rata-rata populasinya atau menguji proporsi populasinya? Oke. Nah, di dalam hal menguji rata-rata populasi, apakah informasi standar deviasi populasi diketahui atau tidak? Ini diketahui, ini tidak. Oke. Kita turun dulu ke bawah. Nah, apabila diketahui, pertanyaan berikutnya, ini digunakan apa? Digunakan untuk mencari rumus yang mana yang mau kita pakai. Rumus yang mana yang mau kita pakai, ya. Oke. Nah, kalau misalnya populasinya is the population truly, or apakah populasinya berdistribusi normal, gitu ya? Normal nih. Berarti kan perlu pengujian nih. Atau ada pernyataan tentang asumsi. Atau ada pernyataan tentang asumsi. Kalau iya, maka statistik ujinya bentuknya seperti ini. Ya. Pakai rumusnya Z. Z ya. Nih. Di mana yang bawah ini yang disebut dengan standar error. Standar error dari apa yang disebut X rata-rata, yaitu karena kita menggunakan statistiknya kan rata-rata nih, X rata-rata sampel dikurangi rata-rata pada populasi pada hipotesis 0, ini standar deviasi. Sorry, ini standar deviasi, sigma ini standar deviasi. Kalau standar deviasi dibagi akar banyaknya data ini, itu disebut dengan standar error. Standar error dari X rata-rata itu. Ya. Oke. Nah, diagramnya begitu. Misalnya, oke. Distribusinya tidak normal gitu kan. Distribusinya tidak normal. Ditanya lagi, apakah sampelnya lebih besar dari 30? Kalau sampelnya lebih besar dari 30, gunakan statistik yang sama ini. Ya. Kalau tidak kita gunakan ya distribution free test, uji alternatifnya. Berarti kita bisa menggunakan statistik non parametrik, ya. Oke. Nah, yang di sini karena sigma tidak diketahui, ini sigma itu standar deviasi populasi. Ya. Nah, di sini ditanya lagi, apakah populasinya berdistribusi normal? Ya, kalau iya ke sini. Ya. Kalau iya ke sini, berarti statistik yang kita gunakan adalah statistik T, gitu kan, statistik T. Kalau tidak nih, ya. Tanya lagi, apakah sampelnya lebih besar dari 30? Ya, oke, masih bisa pakai T. Kalau tidak, distribution free. Statistik non parametrik. Ya. Kemudian, kalau misalnya yang kita uji adalah berkaitan dengan proporsi populasi, proporsi bagian ya. Nah, oke. Ini kita bisa lakukan langkah berikutnya, kita tanya nih, kalau proporsi yang diuji itu P itu misalnya 0,5, kalau N itu dikali 0,5 lebih besar atau sama dengan 5, ya, dan
N dikali 1 min 0,5. Ya, ini tergantung Pi-nya. Pi-nya berapa? Pi-nya bisa 0,5, 0,3. Seperti yang ditulis dalam hipotesis 0. H0 sama dengan berapa gitu ya. N kali 1 min Pi-nya juga lebih besar dari 5. Kalau ini sama-sama benar gitu ya. Maka statistiknya ikuti yang di bawah yes ini. Oke. Menggunakan statistik Z. Statistik normal baku ini ya. Z itu statistik yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Rumusnya ini. Ya. Tapi kalau tidak, nah bisa digunakan pendekatan distribusi binomial ya, atau statistik non parametrik juga gitu ya. Jadi alternatif dari statistik yang parametrik itu ya statistik non parametrik. Ya. Kenapa tadi saya minta mendownload add-ins ya, add-ins yang saya kasih tadi, linknya ada di, mudah-mudahan bisa di download ya. Kalau nggak bisa nanti laporkan ke saya. Nah itu nanti jangan lupa disimpannya di directory D atau directory C dan sebagainya gitu ya. Nah, saya tentunya tidak akan secara detail membahas yang di sini, yang ada di buku ini ya. Tapi mungkin bisa digunakan aplikasi tadi ya. Kalau kita punya data, kalau di sini yang di buku-buku ini jarang datanya biasanya sudah diolah seperti ini kan, sudah diolah seperti ini. Tapi kalau datanya masih data kasar, kita bisa menggunakan yang tadi bisa diunduh, di-download ya. Coba saya akan mau pergi ke sana misalnya. Oke. Saya share dulu ya. Sharing. Screen share. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Saya besarin dulu. Saya besarkan dulu 200. Oke ya. Nah, jadi ada file yang nanti bisa diunduh di link saya itu namanya xrealstat. Ya, xrealstat itu merupakan add-ins ya. Jadi setelah Excel ini dijalankan, xrealstat.xlam itu dinyalakan, ya, diaktifkan. Nanti akan ditanya aktifkan makro ya gitu ya. Nah setelah makronya aktif, maka akan muncul di sini. Kalau kita klik add-in sini akan muncul add-in real statistik di sini. Ya. Nah kalau ini kita klik drop down-nya kita klik, ini ada data analysis tool. Ya. Data analysis tool ini kalau kita buka, nah munculnya seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Ini banyak pilihan ya. Oke. Sebentar saya akan siapkan dulu. Nah, datanya misalnya ini ya. Di sini macam-macam. Ini misalkan dari yang paling kanan ini kalau kita melihat atau menampilkan statistik deskriptif misalnya. Ya, statistik deskriptif di mana? Ya. Misalnya di sini ya. Deskriptif statistik. Ini mirip-mirip seperti yang kemarin. Mirip-mirip seperti yang miliknya Excel, tapi ada beberapa tambahan yang lain ya. Jadi kita lihat di sini, misalnya kita klik OK ya, untuk statistik deskriptif ya. Nah di sini, ini input ringnya. Jadi input ringnya misalnya gini ya. Ini adalah ringnya. Jadi kita lakukan seperti ini. Ini kolom heading included with the data ini ya. Ini nama variabelnya, diklik ini ya sini. Kemudian oke, yang mana yang mau ditampilkan?
ini deskriptif statistik harus kita klik kalau kita mau menampilkan statistik deskriptif. Mungkin juga kita mau menampilkan box plot, ya, box plotnya. Sebetulnya ini sudah ada box plot with outliers, ya. Atau mungkin kita ingin menampilkan statistik yang digunakan untuk melihat adanya outlier apa tidak, misalnya gitu. Klik aja di sini. Kemudian ini adalah salah satu uji yang digunakan untuk menguji apakah datanya berdistribusi normal apa tidak. Walaupun sedikit ya, kita bisa menguji normal apa tidak. Kemudian QQ plot itu juga alat yang digunakan untuk menguji normalitas, tapi dengan gambar, ya, dengan gambar. Ya, pakai ini aja yang lebih apa namanya, valid karena menggunakan angka, ya, statistik pengujian maksudnya. Nah, outputnya mau taruh di mana? Outputnya mau taruh di sini misalnya, gitu ya. Kemudian kita klik OK, kita klik OK di sini, maka muncullah hasil dari statistik-statistik yang kita minta. Nah, oke, ini sayangnya hasilnya tumpang tindih seperti ini, ya. Nanti bisa digeser. Ini box plotnya, ya. Ini box plotnya. Kalau mau ya digeser saja seperti itu. Atau kita artikan dulu box plot ini, ya. Nah, biasanya box plot itu di sini ada cuman tampilannya kurang bagus ini. Ini ada mediannya, kemudian ada kuartil bawah, kuartil atas, ya, Q1, Q3, kemudian ya. Kalau di sini ada outlier, maka akan muncul nih, ya. Ini kan box plot, ini kumisnya ini, ya. Oke. Box plotnya kita hapus saja dulu. Nah, sebetulnya terwakili juga box plot itu dengan angka ini, ya. Dengan angka-angka statistik di sini. Nah, ini statistik deskriptifnya seperti yang dikeluarkan oleh add-ins-nya atau modulnya Excel, ya. Ya. Ada mean, standar error, ya, ini standar error. Standar error adalah standar deviasi. Standar deviasi ini dibagi dengan akar banyaknya data, ya. Di bawah ini ada sampai ring, maksimum, minimum, jumlah. Nah, yang nggak ada geometric mean, ini nggak ada dalam apa namanya, add-ins-nya Excel biasa, ya. Ini geometric mean, ada harmonic mean, ya. Rata-rata harmonik, rata-rata geometrik, ya. AD ini interquartile ring, interquartile ringnya 9, ya. Ya. Ini mean absolute difference, ini apa? Sampai ada yang saya nggak tahu juga, ya kan? Oke. Nah, ini statistik deskriptifnya. Nah, kalau mau melihat perbandingan untuk yang di box plot, ini nilai-nilainya. Minimumnya varian A itu variabel A minimumnya 32, kemudian apa namanya, rata-ratanya di sini 39, di sini 45, ya, dan seterusnya. Ini Q1 itu kuartil bawah, ini kuartil atas, ini median. Median dikurang Q1, median dikurang Q1. Nah, dikurang kok 0, ya, karena dikurang Q1, ya. Kemudian di tampilannya ada yang outlier tidak. Nah, ya kan. Nah, kemudian tadi ada beberapa statistik Shapiro-Wilk, ya. Ini Shapiro-Wilk statistik bahwa apakah data-data variabel A tadi, data sampel variabel A itu signifikan, artinya berdistribusi normal apa enggak, ya. Nah, dia dijawab nih, karena nilai P-nya, karena nilai peluangnya lebih besar daripada 0,05 ini, ya, walaupun sedikit, maka data dari variabel A itu berdistribusi normal, ya. Data dari B juga, ini jawabnya yes, ya. Oke. Nah, ini Shapiro-Wilk ini digunakan untuk menguji normalitas. Apa kalau kita punya data seperti ini normal apa enggak datanya? Ya, menurut Shapiro-Wilk dia berdistribusi normal karena ini jawabnya yes, ya. Ini kan statistik Wilks-nya. Ini nilai peluangnya, karena nilai peluang itu lebih besar daripada ini, maka dia jawab yes. Ini kan
ya. Oke, di Agustino datanya kurang sehingga tidak menampilkan statistik di Agustino. Ini juga di Agustino ini juga digunakan untuk menguji normalitas data. Oke. Nah itu. Oke. Ini adanya outlier? Enggak ada. Baik A maupun B tidak ada outlier ya. Tidak ada pencilan. Tidak ada pencilan data. Oke. Nanti bisa dicoba sendiri ya dengan data yang lain. Oke. Saya tetap akan menggunakan data itu ya. Kemudian ini saya delete dulu. Ya. Nanti bisa diulangi. Nah, sekarang yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis. Satu populasi dulu. Kalau satu populasi itu saya misalnya A saja atau B saja ya. Dengan real statistik ini ya, pengujian hipotesis testing ya. Miscellaneous. MISC itu miscellaneous lain-lain. Nah, kita pilih nih t-test dan non-parametric equivalence. Nah, kan gitu kan? Jadi seperti yang ada di buku tadi, kalau misalnya asumsi normalitasnya misalnya tidak terpenuhi dan sebagainya, kita bisa menggunakan alternatifnya. Oke ya? Nah, kalau ini kita klik begitu, ya, maka muncul begini. Nah, tergantung kalau kita mau bicara satu populasi, yang diklik ini ya, yang kita klik yang one sample-nya. One sample diklik, kemudian hanya satu di sini saja yang diisi ya. Ini saja misalnya variabel A saja. Ini sampelnya ini saja misalnya. Oke? Kita lihat yang dua jangan diisi karena kita hanya bicara satu populasi, one sample yang diwakili sampelnya ini. One sample from one population. Jadi satu sampel dari satu populasi. Nah, kalau kita mau dua-duanya ini secara parametrik, ini secara non parametrik ya. Nih, kalau mau satu-satu boleh, kalau mau langsung boleh juga. Ya, ini kalau misalnya non parametrik bisa jadi kalau ada data kembar ya, ini gunakan use size correction, use continuity correction. Jadi gunakan dua-duanya ini. Nah, oke. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian letak hasilnya mau di mana? Letak hasilnya mau di sini misalnya. F3 udah benar ya. 3. Kita klik OK. Kita klik OK. Ini pengujian sekali lagi ya. Ini pengujian kalau kita hanya bicara satu sampel yang mewakili satu populasi. Nah, ini summary statistiknya ada di sini. Bahwa variabel A ini sampelnya 7, rata-ratanya, standar deviasi, standar errornya, nilai T-nya, derajat bebasnya 6. 6 itu dari 7-1 ya. Nah, ini sampai statistik-statistik yang belum dijelaskan aja ada di sini. Bahkan saya juga nggak ngerti Cohen-D itu apa. Kalau mau tahu ya harus di googling dulu gitu. Nah, karena tujuan kita adalah pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis. Ini kita lihat kalau kita ingin menguji. Nah, ini hipotesisnya apakah rata-ratanya sama dengan 0 apa enggak gitu. Nilai yang ada pada hipotesis nolnya di sini sama dengan 0 apa enggak gitu ya. Nah, jadi datanya seperti ini ya. Ini nilai statistiknya, ini nilai ujinya nih. Nilai P-nya kalau one tail ya, kalau one tail nih, ini seperti ini. Nilai P-nya ini kalau kita bandingkan dengan titik kritis, ini signifikan ya. Kalau di sini kalau mau dua arah, batas bawahnya, batas atasnya. Nah, bagaimana kalau di sini? Apakah bisa kita ganti di sini? Yang 0 ini kita ganti dengan angka. Oke. Karena kita tahu bahwa rata-rata sampelnya kan 39 nih. 39, sekian 2857 itu tepat di antara dua angka ini. Tepat di antara dua angka ini ya. Jadi kalau kedua angka ini batas bawah dan atas ini kita jumlahkan bagi 2 dapatlah itu. Ya, dapatlah itu. Gimana kalau kita ganti misalnya di sini 0 jelas di luar ini ya. 0 jelas di luar ini. Bagaimana kalau kita ganti 40 di sini? 40 gitu ya. Nah, ini otomatis. Di sini otomatis bahwa dia tidak signifikan.
H0 rata-rata sama dengan 40, padahal rata-rata sampelnya kan 39. Ya jelas dong 39 dengan 40 itu perbedaannya sedikit, maka dia tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian kalau kita ganti angkanya di luar ini, di luar angka ini ya, misalnya 31 seperti yang saya jelaskan tempo lalu. Nah, pasti jawabannya yes nih, karena angka ini di luar selang keyakinan. Ya, selang keyakinan ini. Oke? Nah, demikian juga di sini kita cari 47 ya, 47 gitu. Yes juga, yes signifikan maksudnya. Kalau di sini kita ganti 45, no. No signifikan, ya. Nah, ternyata ini lebih apa namanya? Fleksibel, ya. Jadi dengan menjalankan seperti itu muncullah output seperti ini yang kita bisa gonta-ganti angka di sini ya. Nah, jadi Cohen D dan efek R ini tentunya ada kaitannya dengan data-data yang ada di sini. Oke, itu yang parametrik. Yang non parametrik di sebelah mana? Ya di sebelah sini. Ini non parametrik. Nah, jadi di sini kita lihat outputnya. Kalau kita lihat outputnya ya, ini nilai peluang dengan pendekatan normal ini 0,01. Ini nilai peluang dengan distribusi yang eksak, yang pasti, dengan distribusi yang sesungguhnya 0,007. Ya, kalau kita lihat dari angka itu, ya, ini yang wantil ya, ini tutil, tinggal dikalikan 2. 2 kali 0,01065 ini, ya. 2 kali 0,007 ini, ya. Nah, jadi gitu. Ini kalau standar deviasi ada apa namanya ties ya, ada nilai kembar. Nah, jadi kesimpulannya kalau nilai peluang di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian yang kita gunakan, 5% misalnya, sudah pasti bahwa hipotesis nol ditolak. Hipotesis nol mengatakan apa? Tadi berkaitan dengan apa namanya, kalau non parametrik itu ya ini sampel median 34 gitu kan. Ini populasi mediannya 0. Nah, kalau kita lihat yang 0 ini bisa diganti enggak gitu. Seperti hanya tadi kan. Kalau kita ganti ini 34 nih. Oh, jangan 34 lah, ekstrim ya. 30 misalnya. Nah, hasilnya di sini nilai peluangnya berubah. Berubah kan nih. Tadi berapa? Nah, di sini 0,0078. Bentar. Kalau misalnya diganti berapa? 25. Kan yang diganti itu nilai pada hipotesis 0. Nilai pada hipotesis 0 ya. Oke. Ya, P16 tergantung P16. P16 itu di sini ya. Ini tergantung kalau kita lihat P11, P14. Kalau dilihat dari datanya ya seperti itu. Nah, ini yang jelas kita bisa menggunakan statistik uji untuk statistik parametrik dan non parametriknya sekalian. Jadi kalau uji T satu sampel, ya uji T satu sampel, di sini kita punya alternatifnya yaitu statistik yang setara dengan itu, tapi secara non parametrik yang namanya Wilcoxon Sign Rank, ya, for single sample, ya, for single sample, Wilcoxon Sign Rank. Sekarang kalau kita, kecuali ada yang mau tanya silakan ya. Kalau ini kita hapus begini. Nah sekarang kalau kita menguji dua populasi yang masing-masing diwakili ini, ya diwakili ini kebetulan sama nih 7 sama 7, enggak juga bisa sebenarnya. Oke, dalam pengujian hipotesis ya, ini dua populasi. Kalau sampai dengan dua populasi kita masih menggunakan statistik uji T. Kalau yang parametrik ya, yang parametrik. Nah, jadi apakah kedua populasi itu merupakan apa namanya sampel yang berpasangan atau tidak? Kalau berpasangan berarti kalau ini dianggap sebagai data berpasangan dulu biar tahu ya. Oke. Nah,
Kalau ini dianggap sebagai data perpasangan, dia nanti yang dicari selisihnya. Gitu. Apakah kedua ini ya? Nah ini misalnya yang A ini sebelum melakukan diet, ini setelah melakukan diet atau apa terserah. Jadi datanya memang data berpasangan ya. Nah, karena berpasangan dia tidak saling bebas ya, tidak saling bebas. Jadi ini sorry. Tadi kepencet yang B-nya ini ya. Nah, oke. Jadi kalau ini pakai two samples baik paired maupun independen, dia harus pakai 2 sampel. Ringnya 2 yang harus disorot ya. Oke, nah misalnya diletakkan di F3 nih hasilnya, kemudian kita klik OK, ya. Non parametriknya sekalian ya, non parametrik sekalian nih, biar nanti tahu parametriknya ujinya apa, non parametriknya ujinya apa. Nah ini sini t-test 2 pair samples, jadi ujinya uji 2 sampel berpasangan, ya, uji 2 sampel berpasangan. Jadi masing-masing variabel itu juga dikeluarkan di sini rata-ratanya dan sebagainya, rata-rata standar deviasi ya. Ini perbedaannya kalau A dikurang B 39 dikurang 45 min kurangkan min, nah, karena lebih besar yang bawah ya. Kalau A dikurang B ya ini kurang ini min ya. Oke. Minnya ya kalau standar deviasi perbedaannya bukan 8,2 dikurang 7 bukan, ini ada rumusnya. Ya, ada rumusnya lihat di sini. Rumusnya lihat di sini ya. Jadi setiap rumus yang ada di situ lihat di situ. Nah, kecuali apa namanya yang di sini. Kalau di sini kan ini bukan rumus ya. Yang bukan rumus itu bisa diganti. Misalkan ini 0, kita ganti nih misalnya. Jelas itu kalau 0 dia signifikan apa tidak. Oke, nilai nih. Kalau one tail ya signifikan dia. Karena di sini 0,04 itu lebih kecil daripada 0,05 ya, one tail. Tapi kalau two tail nih. Two tail ini lower sama uppernya. Nah, lihat. Kalau lowernya nilainya negatif, uppernya nilai positif, pasti dia tidak signifikan. Karena istilahnya dari min ke plus itu melewat angka 0. Nah, nilai ini kan sebetulnya begini. Jadi kalau ini dianggap sebagai min 5 itu adalah rata-rata populasi dari perbedaan 2 ini ya. Perbedaan 2 ini rata-rata titik ini, rata-rata titik min 5,85 itu rata-rata titik. Nah, apakah rata-rata populasi yang sesungguhnya itu ini? Ya bisa enggak. Karena min 5,85 ini hanya salah satu dari nilai yang ada di sini semua. Jadi kalau sama seperti tadi, kalau min 13,1 sekian ditambah 1,47 ini ditambahkan, ini berdua, bagi 2 hasilnya ini min 5,8. Jadi kalau apakah kita yakin perbedaan rata-rata populasi yang sungguhnya itu min 5,8? Oke, bisa jadi. Karena di sini, ini kita buat yang namanya interval keyakinan atau selang kepercayaan ini 90 berapa? 5%. Kita yakin bahwa perbedaan tersebut itu sebetulnya di antara min 13,1868 sampai 1,47249. Nah, pernyataan itu kan berarti mengandung angka 0 di sini. Oh, berarti perbedaannya bisa sama dengan 0 dong. Ya, kan itu kan? Ya. Nah, ini yang diuji hipotesisnya defaultnya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita apakah perbedaannya sama dengan 6 gitu ya, kita ganti 6 gitu. Nah, ini berubah. Nah, berubah ya. Nah, signifikan? Yes. Nah, perbedaan signifikan? Yes. Ya. Detailnya? Yes juga. Oke. Hipotesis minnya 6. Padahal perbedaannya kan 5 ini. Ini 5 min. Kita menggunakan kayaknya kalau ini 5 biasa gimana? 5 biasa. Ya kan? Berarti itu menggunakan 5 min. Kalau min 5 seperti ini. No dia. 0 pun masih no ya. 0 pun masih no.
Makanya kalau di sini apakah yang dilihat di sini adalah selisih ini ya, selisih dari yang A dikurangi B. Asalkan di luar ini pasti di sini akan mengatakan yes. Misalnya 1,4, 1,5 lah, 1,5 gitu, ya, pasti akan yes di sini. Karena di luar selang kepercayaan. Demikian juga kalau ini min 15, min 14 lah, 14 juga yes juga, gitu ya. Oke, itu pengujian dua populasi ya, pengujian dua populasi kalau menggunakan statistik yang namanya statistik parametrik. Nah, kalau yang non parametrik ini masih pakai Wilcoxon Sign Rank Test, tapi untuk sampel yang berpasangan. Ini non parametriknya ada ya, non parametriknya ada. Kalau yang punyanya Excel langsung nggak ada non parametriknya. Nah, di sini ada. Nah, yang kita baca tentunya kalau ingin langsung, nah di sini, apakah hipotesis nol diterima apa enggak? Ya, itu di sini. Di sini mengatakan, oke, number of unequal ada 6. Ini maksudnya banyaknya data pasangan data yang tidak sama. Memang datanya ada yang sama enggak? Kalau kita lihat. Nah, ini ada nih 32 dengan 32. Karena kalau 32 dengan 32 kita kurangkan ini sama dengan 0. Padahal yang dihitung itu adalah pasangan data yang tidak sama. Pasangan data yang tidak sama. Nah, secara total mestinya ada 7. Nah, jadi yang tidak samanya ada 6. Yang tidak samanya ada 6 ya. Nah, di sini kalau mau belajar T plus apa, T min apa, T dan sebagainya itu apa, kalau pastinya kalau sudah belajar statistik non parametrik. Tapi yang saya tidak akan membahas di sana, yang kita bahas adalah bagaimana atau yang pertama apa nama alternatif dari statistik uji yang kita gunakan dalam statistik parametrik ini. Oke, namanya Wilcoxon Sign Rank. Uji peringkat bertanda. Ya, peringkat, rank itu peringkat, sign bertanda. Ya, makanya tandanya positif, negatif. Ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, yang positif dan kita jumlah dan negatif ini kalau kita jumlahkan T plus T min ya, itu 21. Dari mana 21? Karena kalau ada 6 data yang tidak sama semua, kemudian kita peringkatkan, ya peringkatnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 21. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, 10, tambah 5, 15, tambah 6, 21. Jadi ini 21 itu jumlah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ini yang buat. Jadi unequal-nya ada berapa? Ya. Oke. Ini dalam pengujian satu arah dan dua arah, ya, tetap saja yang kita lihat adalah P normnya. Jadi P norm atau P exact kalau kita menggunakan P exact. Jadi kalau satu arah yang membuat dia signifikan itu yang P exact. Ini P norm kalau kita gunakan pendekatan normal. Ya. Kalau dua arahnya tidak signifikan semua. Dua arahnya tidak signifikan. Nah, itu untuk pengujian kalau kita anggap data dari kedua sampel ini berpasangan ya. Tapi kalau kita anggap dia tidak berpasangan, lain lagi ceritanya. Ya, jadi kita harus jeli apakah data yang kita analisis itu berpasangan atau tidak. Nah, kalau tidak, ya kalau tidak berpasangan ya, ini dalam pengujian hipotesis ya di sini t-test masih t-test itu kalau dua sampel. Nah, nih, kita pilih yang independen, 2 independent sample. A dan B itu dua sampel dari dua populasi yang saling bebas, gitu ya. Dua sampel dari dua populasi yang saling bebas, itu artinya. Oke,
apakah kita ingin membuat nilai di sini 0 atau berapa, terserah. Kalau ini defaultnya 0, kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti bisa dirubah belakangan. Nah, oke, kita mau ujinya sekaligus pakai yang parametrik dan yang non parametrik. Ya. Diletakkan di sini F3, kolom F baris 3 ya. Oke. Nah, bunyi sini to independent sample kan. Nah, jadi walaupun di summary-nya sama seperti yang tadi, ya summary-nya seperti yang tadi. Nah, yang di sini yang beda. Oke, equal variances. Nah, di sini dikasih langsung dua alternatif. Dua alternatif dalam menguji rata-rata populasi itu harus diketahui juga standar deviasi dari populasinya itu sama atau tidak. Ini langsung dibuatkan, kalau sama gunakan yang tabel ini, kalau tidak sama gunakan yang tabel ini, gitu ya. Nah, apa beda-beda, sedikit beda dikit dalam penghitungan statistiknya. Dalam penghitungan statistiknya ada beda dikit. Kebetulan saja nilainya sama ini karena ukuran sampelnya sama ya. Kalau sampelnya sama, bisa jadi itu yang membuat statistiknya ini sama. Derajat bebasnya beda, di sini 12, di sini 11,68. Kok pakai koma-koma ya? Karena itu rumusnya. Ya. Kemudian dilihat dari nilai peluangnya, ini kalau kita mau lihat signifikan apa enggak dengan taraf alfa pengujian yang tadi. Ini peluang melakukan kesalahan tipe 1 tadi. Ya. Peluang melakukan kesalahan tipe 1 ya, 5%. Nah, ini tidak signifikan. Signifikan? Tidak. No, ya. No, tidak signifikan. Ya. Oke. Baik untuk satu arah maupun dua arah. Karena di sini berapa? Ya. Karena kalau kita lihat yang two-tail ini, batas bawah dan atasnya ada mengandung angka 0 di sini. Angka 0 ada di dalamnya. Karena dari negatif ke positif. Ya. Demikian juga yang untuk unequal variance. Ya. Nah sekarang, itu parametriknya. Non-parametriknya, non-parametriknya namanya statistiknya Mann-Whitney. Namanya uji Mann-Whitney. Jadi Mann-Whitney test for 2 independent sample. Oke. Jadi ini variabel A, variabel B, jumlah pengamatannya, mediannya, jumlah ranknya. Kalau di sini 41,5, di sini 63,5. Ini kalau kita jumlah berapa ini? 105. 105. Ya. 105 itu ini sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. 14 ya. Nah, 14 itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 14 itu 105. Ya, jadi kalau ada n bilangan berturut-turut ya, n bilangan asli berturut-turut ya, itu dijumlahkan, maka jumlahnya sama dengan n kali n plus 1 per 2. Jadi kalau ada 14, jadi 14 kali 15 dibagi 2. 105 ya. Oke. Jadi kalau 7 ya 7 kali 8 dibagi 2. Nah, ini ada 105 jumlahnya. Nah, jadi rank untuk A-nya itu 41,5, rank untuk B-nya 63,5 ya. Oke, nah yang penting kita lihat adalah nilai P-nya. Dan nilai P-nya di sini lebih dari 5%. Nah, karena lebih dari 5%, ya H0 tidak ditolak. Do not reject. Ya. Sekali lagi ya, H0 ditolak itu, nah ini jangan lupa kalau dalam membaca output dari aplikasi itu, mau SPSS, mau SAS, mau seperti ini dan sebagainya, ya H0 ditolak. Ya. Jika apa? Jika nilai peluang statistik uji itu lebih kecil dari
lebih kecil dari syarat nyata pengujian. Itu penting ini. Ya. Jadi A0 ditolak jika nilai peluang statistik uji itu lebih kecil dari syarat nyata pengujiannya. Nah, di sini kita lihat nilai peluangnya aja, P value nilai peluang. Ini kan, apakah nilai, kalau misalnya taraf nyata pengujiannya 5%, ini kan, alfa ini 5%. Bandingin aja, ini lebih besar dari ini. Oh, berarti A0 tidak ditolak. Ya, do not reject kan gitu. Apalagi ini yang 0,08 aja lebih besar, apalagi 17% kan. Gitu. Oke. Nah, jadi yang ditolak macam mana? Ya kalau kita ganti misalnya tadi dalam pengujian hipotesis nolnya, H0-nya berapa? H0-nya. Kalau nolnya ini kita ganti seperti tadi ya, nolnya kita ganti dengan 4 misalnya. 4. Ya. Nah, tuh signifikan kan? Nah, yes. Ya. Nah, di sini nilainya baik yang atas maupun bawah, baik yang one tail maupun two tail, semuanya lebih kecil daripada ini. Ya, karena lebih kecil, ya yes, dia signifikan. Oke. Coba kalau misalnya, oke, ini kita ganti sampelnya saya tambahin. Ini saya hapus dulu. Entire column, oke. Saya tambahin 1 aja, misalnya 67, gitu ya. Kan beda sekarang. Nggak mungkin dia berpasangan. Kalau berpasangan itu harus sama. Ya. Sekarang pasti pakai yang pengujian hipotesis untuk data yang saling bebas. Two independent sample, ininya variabel A, yang ini variabel B. Ya. Oke. Nah, kemudian udah semua pilihannya oke, yang non parametrik kita klik nih. Letakkan di mana? Di F4, ini sudah benar F4 ya. Kita klik oke. Nah, muncul di sini variabel A, banyak data 8, B-nya 7, rata-ratanya ini variannya ya. Kemudian ini adalah uji kalau variannya sama, ini kalau uji variannya nggak sama kan gitu kan. Nah, ini jelas beda nih ya. Ini 0,44 sekarang 0,46, nggak seperti tadi. Kalau seperti tadi karena jumlah sampelnya sama, standar mungkin dipengaruhi standar error juga ya. Nah, jadi di sini derajat bebasnya yang jelas beda. Karena menggunakan untuk varian yang nggak sama itu derajat bebasnya ada rumusnya. Yang rumus itu membuat derajat bebasnya itu bukan bilangan bulat. Tetap saja di sini kalau kita lihat dari batas ini ya, dari min 13 sampai 9 itu ada angka nolnya. Ya, ada angka nolnya. Oke. Jadi kalau mau diganti supaya apa namanya untuk melihat bagaimana kalau yang hasilnya itu signifikan. Oh ini yang non parametrik ya, yang non parametrik Man-Whitney test for two independent sample ya. Man-Whitney juga ya. Sama seperti tadi. Kalau ini misalnya kenapa ini jumlahnya 120 ya, 120. Dari tadi kalau tidak ketambahan ini ada 14 data. Kalau sekarang jadi 15 data. 15 data berarti 105 tambah ke 15 kan? 120. Jadi jumlah ranknya 120. Ya, jumlah ranknya 120. Itu pengujian dua sampel yang saling independen. Artinya begini, ini variabel A ini dari populasi A, variabel B dari populasi B, dan kedua populasi A dan B itu tidak saling berhubungan atau dikatakan sebagai yang populasi yang saling bebas ya. Sehingga sampelnya juga saling bebas. Oke. Nah, itu.
mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin tanya, saya beri kesempatan untuk bertanya. Oke. Nah, yang lain apa? Ya, sama banyak ya. Kalau di sini, oke. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu ininya. Real statistiknya di sini, ya. Kemudian kalau kita pilih langsung non parametrik, ini uji non parametrik langsung, ya. Kalau di sini ada 2 uji, satu yang parametrik, satu yang non parametrik. Ya. Kalau di sini kita lihat, nah apa saja yang diuji? Uji tanda. Nah ini yang berkaitan dengan uji non parametrik. Misalnya kalau kita ingin melihat, ya misalnya uji tanda ini, ini satu populasi, ya uji tanda, kemudian hasilnya kita letakkan di F3 di sini. Uji tanda itu untuk melihat, misalkan ini ya, misalkan ini, apakah mediannya sama dengan 0 atau tidak, sama aja sebetulnya. Nah ini hipotetik median, ya. Median yang ada pada hipotesis 0 ini dibuat sama dengan 0, ya, buat sama dengan 0. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ya, misalnya kalau kita hitung median beneran, misalnya, oke, mediannya A berapa misalnya, sama dengan median dari A 38,5. Oh sudah dihitung 38,5. Nah kalau kita taruh di sini bukan 0, ini bukan 0 nih misalnya, apakah bisa dikatakan medianya sama dengan 40? 40. Nah, dia berubah sini. Oh ya, artinya sama, medianya bisa digantikan 38,5 itu dengan 40 karena nilai peluangnya lebih besar daripada 72%, ya. Kalau nilai peluang lebih besar daripada 5%. Kalau nilai peluang di sini lebih besar daripada taraf nyata pengujian, maka kedua median, ini median hasil pengamatan, ini median hipotesis, ya. Ini teori, ini kenyataan. Jadi antara teori dan kenyataan itu bisa dikatakan sama. Jadi kalau di sini menghasilkan nilai yang kurang dari 5%, antara teori dan kenyataan itu berbeda. Misalnya 45. Nah, 45 ini masih sama, ya. Terus yang berbeda berapa? Ya pasti coba-coba karena di sini tidak kita dapatkan seperti halnya pada statistik parametrik, yaitu interval kepercayaan, ya. Kepercayaan. Coba misalnya kalau kita ini 25. Nah, 25 sudah signifikan, ya, sudah signifikan. 30 gitu. 30 masih signifikan. Ini 35. Nah, 35 enggak. Gitu. Oke, 32. Nah, 32 signifikan, ya. Ya, ini hipotesis median. Median yang ada pada hipotesis, ya. Hipotesis, bahasa Inggris hipotesis size, median yang dihipotesiskan. Ini median sampelnya, ya. Nah, gitu. Ini uji tanda, namanya uji tanda. Uji non parametrik. Ya, saya tidak mengajari detail bagaimana satu persatu menghitung ini, ya. Nanti lama, sudah ada alatnya. Yang penting caranya seperti itu. Kemudian apalagi yang ada di sana, ya. Oke. Nah, ada uji tanda, uji runs, ya, runs test. Runs test ini uji keteracakan, uji keteracaan. Apakah munculnya data itu acak apa enggak, ya. Itu runs test. Misalnya ini dari sini, ini turun naik. Jadi 34 ke 32 turun, ini naik lagi, turun, naik lagi, naik lagi gitu. Apakah seperti itu dianggap acak apa tidak, ya? Kalau mau tahu, misalnya kita lihat saja bisa dipakai untuk menguji itu apa enggak, ya.
setidaknya tahu ya runs test untuk menguji keterajaan. Coba kita mau lihat ini, FT ini diganti. Apakah data ini acak apa enggak? Ya. Oke, misalnya di sini. Sorry. Bisa enggak? Ah ya. Ini ada 4 runs. Nah, oke. Data tidak acak. Nah, misalnya kalau tidak acak itu ada pola berarti ya. Ini data acak. Kalau acak nggak ada pola gitu. Nah, kita lihat. Ini nilai peluangnya 0,44 lebih dari 5%. Ini kalau kita lihat yang disebut dengan N1, N2 ya. Kalau runs-nya ada 4-nya, ada 4 enggak? 1 2 3 sorry. 1 2 3 4. Nah, ini agak beda hanya mungkin yang dipakai apa namanya untuk mencari runs-nya itu ini statistik runs test itu ada 2 ya, one sample run test. Ada berdasarkan banyaknya run itu larian ya. Larian, berlari, runs. Makanya kalau misalnya begini, kalau angka di sini agak susah. Biasanya kalau kita notasikan dengan harus didefinisikan dulu lah. Kalau ini naik itu satu apa namanya atau turun itu satu run itu. Jadi misalnya gini, sebut saja laki perempuan, laki sorry L. Misalnya kalau kita mengamati orang yang datang berdasarkan jenis kelamin ya, misalnya begitu yang datang laki-laki, yang datang kedua laki-laki, yang datang ketiga perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki gitu ya. Nah ini yang disebut dengan run itu begini. Jadi kalau misalnya deretan berturut-turut yang diawali bukan sesuatu atau diakhiri jenis yang lain. Jadi ini satu run nih, ini satu run. 1, ini beda kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ini ada 7 run gitu ya. Nah, misalnya kalau runs-nya yang di sini tadi 4 itu mestinya di aplikasi ini 4-nya itu apa dulu? Apakah melihat naik turunnya atau melihat termasuk di bawah atau di atas median apa enggak. Misalnya ini di mediannya 38,5, berarti kita hitung dulu dia di bawah median atau di atas median misalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, misalnya jika nilai di sini lebih kecil dari median, gitu ya, maka nilainya 0 misalnya. 0. Kalau enggak nilainya nolnya bukan gitu, 0 ya, 0, maka kalau enggak nilainya 1. Oke, 0 ya. Coba ini saya ganti, saya ikat dulu H7-nya, saya ikat biar enggak lari ya, sorry. Dolar H7, dolar H, dolar 7. Oke. Oke, saya kopikan di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti data ini harus dirubah dulu relatif terhadap median. Maka di sini range-nya sama dengan 4. Ya. Ini ya. Ini lebih kecil dari 38,5. Ini 0,00 ya. Lebih besar, ini 1. Kemudian lebih kecil lagi 0, lebih besar lagi 1 semua. Jadi maka range-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu. Jadi relatif terhadap median, sorry. Oke.